Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gus Nurlan Channel. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pendakian di Gunung Lawu bersama teman-teman. Oke teman, jadi di sini awal mulanya waktu itu sudah lama ya, sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus 2019 kami berenam, awalnya berenam itu langsung saja dari pos 1 sampai dengan pos 2 di pertengahan itu kan. Di situ kami berhenti di tengah perjalanan di antara pos 1 2, dapat di situ kan masih ada sinyal kan, lumayan alhamdulillah ada sinyal. Teman sempat yang dua itu suami istri itu rencana kan sudah janjian mau ikut daki gitu. Nah, terus itu ada telepon masuk dari saudara saya. Nah, dia ternyata nyusul. Nah, terus kita tunggu di situ. Kemudian ya udah datang dan bergabung. Kita lanjut perjalanan naik sampai pos 3 itu antara jam berapa ya? Jam 5 setengah 6 sore kan? Di situ istirahat bentar, terus makan nanti kan, maksudnya itu buat ngejal perut gitu. Terus lanjut lagi di perjalanan sampai pos berapa? Pos 5 itu sudah malam, udah jam 7 lebih, hampir jam 8. Di situ anak saya kan udah capek kan, biasa dia kalau malam ini kan udah 2 kali mendaki di Gunung Lawu. Anak saya itu dia tuh kan kalau malam itu kan bawahnya ingin marah terus dideketin istri saya, nggak apa-apa gini, terus dianya tuh ngambek, nggak mau jalan. Aku tanyain, lapar? Kalau lapar makan. Ya namanya juga anak kan, jadi kan ya gimana caranya supaya dia itu terus kuat naik gitu. Terus aku tanyain gitu, katanya cuman gedek gini doang. Nah di situ terpaksa gini, saya gendong sampai di Sendang Derajat. Di tengah antara pos 5 sampai Sendang Derajat itu anak saya di tengah-tengah minta turun, katanya udah oke, udah enak itu buat jalan. Nah, jalan kita sampai di Sendang Derajat antara pukul berapa, jam 8 setengah 8 tadi ya jam 8-an kurang lebih seperti itu. Itu kita mendirikan tenda ya kan? Tenda, terus selesai udah kita istirahat dulu, makan sambil sambil ngobrol-ngobrol. Terus sudah istirahat di situ di Sendang Derajat. Singkat cerita, kita kan paginya kan kita terus naik ke puncak Hargo Dumilah ya kan. Hargo Dumilah itu sama teman-teman. Itu tuh seperti biasa foto-foto gitu kan. Terus habis itu kita teman satunya tadi yang 2 nyusul tadi, yang satu yang laki-laki itu teman saya itu katanya gini, gimana kalau gini kita ke Gupak Menjangan lewat jalurnya Candi Cetok gitu. Oke, katanya semua oke. Kita lanjut terus ke Gupak Menjangan di savana itu, padang rumput gitu. Lalu kita situ jalan-jalan santai sambil menikmati alam ya kan, terus gitu. Setelah sekira cukup sama teman-teman itu
kita kembali lagi ke base campnya tadi, kita tadi ke bukan base camp ya, tempat kita ngecamp di Sendang Derajat tadi. Kita kembali ke situ belepotan. Biar maklum, ini baru pertama kali saya ngeblog, baru pertama saya di depan kamera. Pemula ya, maklum lah. Di situ kita terus lanjut ke, rencananya kan itu ke mampir dulu ke mana itu, ke Argodalam ya, ke makam Sunan Lawu. Nah di antara awal, nah sini ini lekas ini mulai apa ya, terasa ganjil, tapi ini bukan masalah ganjil, bukan yang satu saudara saya itu yang perempuan, dia berjalan seperti biasa ke Hargodalam sama istri sama putri saya itu. Terus ke Hargodalam kan, kita foto-foto di situ, terus rencana mau ke rumahnya, ke warungnya Mbok Yem, bukan rumahnya ya, rumah sih cuman di atas kentingan ya kan, warungnya Mbok Yem tuh. Ya naik di situ, ternyata nggak jadi, nggak temannya satunya nggak usah lah di sana, nanti di Sendang Derajat ngopi-ngopi di sana sambil makan. Udah, kita lanjut lagi perjalanan ke tadi di camp Sendang Derajat tadi. Nah sudah selesai gitu. Nah kira-kira selang kan udah pulang kan, udah itu tadi pendakian udah sukses, kita udah pulang. Selang 1 hari atau 2 hari, nah sing saudara saya tadi yang perempuan itu tadi cerita ini cerita gini. Di Pasar Setan itu lebih Pasar Setan lebih namanya bukan namanya kan, Pasar Dieng sih, cuman lebih terkenalnya Pasar Setan di itu jalur pendakian Candi Cetro ke Argodumila kan. Di situ katanya dia cerita ke istri saya setelah pulang dari Gunung Lawu itu, selang 1 hari atau 2 hari itu, cerita ke istri saya gini, dia itu dari perjalanan pulang dari savana atau padang rumput itu melewati sekira 20 menit dari savana itu tadi, dia itu sudah ngerasa gini, dia tuh telinganya udah ngerasa ngedengerin suara gamelan begitu jelas ya kan. Dia tuh ini udah bingung, udah panik. Terus dia tuh nggak mau menyendiri, terus merapat sama teman-teman gitu sampai Pasar Setan itu. Dia itu masih ngedengerin itu tadi, suara gamelan yang begitu nyaring di telinganya. Itu udah nggak berani ngomong, cuma diam aja. Kita foto-foto di situ, di tempat ada semacam ada tulisan Pasar Dieng itu kan. Di situ terus kita balik ke Sendang Derajat tadi. Cuman dia tuh nggak berani menyendiri, selalu ingin terus sama teman-teman. Biasanya kan dia sebelumnya kan sukanya kan foto-foto sendiri senang gitu kan. Terus habis itu ya itu tadi ceritanya seperti itu. Nah, mistisnya ya bukan mistis sih, cuman ya dikatain mistis. Ternyata Gunung Lawu itu masih banyak menyimpan ya cerita-cerita seperti itu mungkin ya kan. Tapi itu tergantung ke kita masing-masing. Apa sih niat kita mendaki, apa sih niat kita
mendaki sebuah gunung itu, yang penting hati kita tuh, niat kita jangan berpikiran macam-macam, tetap santai aja jalanin apa. Yang penting niat kita tuh nggak ada sesuatu niatan buruk gitu, misalnya gini 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 gini, semisal gitu. Pokoknya santai aja, lost tuh gitu, seperti itu. Oke, seperti itu tadi cerita singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya teman-teman subscriber nonton video saya ini. Bila Anda suka, klik like, komen, atau yang belum subscribe. Soalnya subscribe itu gratis ya. Cukup di situ aja. Sekian dulu. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, maklumlah, namanya pemula, jadi masih grogi, ngomong gini masih belepotan, alur ceritanya itu ya kadang-kadang kesana kesini gitu ya. Mohon dimaklumi ya, mohon maaf bila itu tadi ya, kata-kata saya tadi kurang berkenan di hati teman-teman ya, wajar ya, masih pemula, nah itu kan masih mulek masih muter-muter gitu aja kan ya, tapi gak apa-apa lah. Oke, sekian dulu, makasih banyak buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.